Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA dan SMK seluruh Indonesia, di mana saja kalian berada. Khusus siswa-siswi SMA IT Ulil Albab di Kota Batam. Bertemu kembali dengan saya, Mukhlis Dendros, dalam pemaparan pendidikan agama Islam kelas 10 bab 3. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat, masih diberikan rahmat dan nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang terjadikan sebagai teladan kita. Ananda sekalian, bab 3 kelas 10 tahun 2021 membicarakan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu dari sejak pengertian sampai juga 99 nama-nama terbaik Allah. Kita bahas satu, yaitu pengertian Asmaul Husna. Banyak nama-nama Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai sifat dan karakter bagi manusia, yang sifat itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah dan nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah SWT sebagai bukti keagungannya. Nama-nama yang agung dan mulia itu merupakan satu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan keagungannya, yang jumlahnya sebanyak 99. Untuk apa kita memahami Asmaul Husna? Orang yang beriman akan menjadikan sifat Allah dalam Asmaul Husna sebagai pedoman hidupnya, sesuai dengan nama-nama Allah tersebut. Di antaranya ada adil, pemaaf, bijaksana, dan sebagainya. Surat Al-Anfal ayat 180, Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, itu nama-nama terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan Allah mengatakan, pakailah nama-nama itu untuk memohon, berdoa kepada Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Nah, jadi mengawali doa itu dengan kalimat-kalimat Asmaul Husna. Dan kata Allah, tinggalkan kalau ada orang-orang yang mengartikan Asmaul Husna itu dengan kalimat-kalimat pelecehan. Jadi tidak usah diladeni, tinggalkan mereka, karena kelak kata Allah mereka itu akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi surat Al-Anfal ayat 180 ini, anak-anak sekalian,
kalian tulis dengan artinya, sering-sering dibaca, mudah-mudahan bisa hafal. Ya. Karena kita juga dituntut ya untuk bisa membaca Al-Qur'an dan juga menghafal Al-Qur'an. Karena hal itu akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Jadi amal-amal baik ini harus kita biasakan sejak awal agar nanti terbiasa setelah dewasa. Yang amal baik itu tidak sia-sia, akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala. Yang pahala itu kita terima kelak di akhirat. Ini sebuah keyakinan bagi seorang muslim. Kemudian semua nama Allah itu baik. Ya. Apakah cuman 99 nama-nama Allah itu? Nama-nama Allah itu lebih dari 99. Dan ini sebagian di antaranya nama-nama Allah yang ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis oleh para ulama. Nah. Kemudian di dalam ayat-ayat yang mengandung Asmaul Husna seperti surat Al-A'raf ayat 180, kemudian juga surat Toha ayat 8, kemudian surat Al-Hasyr ayat 24, ya. Ada penyifatan tentang nama-nama Allah dengan kebaikan. Maksudnya nama-nama tersebut sampai pada puncak kesempurnaan dan kebaikan. Tidak ada yang lebih baik darinya dari segala segi. Bahkan nama-nama tersebut memiliki kebaikan yang sempurna secara mutlak. Nah, di antara kata-kata Asmaul Husna itu ialah Ar-Rahman. Itu menunjukkan akan sifat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu tidak bisa diartikan sebagaimana kasih sayang manusia. Ya, Allah memberikan rezeki kepada seluruh manusia yang beriman ataupun kafir. Ini wujud kasih sayang. Fasilitas hidup di dunia ini diberikan semuanya. Yang kedua, ada Asmaul Husna itu Al-Aziz, itu menunjukkan keperkasaan dan kemuliaan Allah. Manusia juga ada yang mulia karena ilmunya, karena hartanya, karena akhlaknya. Tapi tentu tidak sama dengan kemuliaan Allah, tapi mendekati sifat kemuliaan Allah. Allah itu disebut dengan Al-Khaliq, menunjukkan sifat penciptaan. Allah menciptakan bukan hanya manusia saja, bukan hanya bumi saja, bahkan seluruh alam jagat raya ini diciptakan oleh Allah SWT. Ya. Sampai begitu kemahaperkasaan Allah dan menciptakan seluruh alam raya ini. Bahkan dijantakan dalam sebuah hadis, sebelum bumi diciptakan, 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, Allah telah menentukan takdir manusia. Jadi tidak sebatas menciptakan manusia, tapi takdir tentang jodohnya, tentang rezekinya, tentang hidup dan matinya, itu ditentukan oleh Allah SWT. Jadi tidak sebatas menciptakan saja. Allah menciptakan manusia di dunia ini sudah diberikan perlengkapan, di antaranya adalah makanan dan minuman disediakan. Nah, tinggal lagi diolah dan tinggal lagi dicari. Kemudian Allah juga memiliki sifat dalam Asmaul Husna dengan Al-Karim yang menunjukkan sifat kedermawanan. Manusia juga punya sifat dermawan. Tentu beda dengan kedermawanan Allah. Sifat kedermawanan manusia tadi mendekati kepada kedermawanan Allah SWT dan memberikan ya
fasilitas hidup kepada hambanya di dunia ini. Allah juga disebut dengan Al-Muhsin, menunjukkan sifat kebaikan, dan banyak lagi kata-kata Asmaul Husna itu yang bisa kita bahas, ya, yang semuanya itu menunjukkan kehebatan Allah dan kita dituntut untuk bisa meneladani sifat itu agar kehidupan kita menjadi baik. Ananda sekalian, di mana saja berada, apa kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, seorang ulama, dia mengatakan semua nama Allah Ta'ala menunjukkan akan nama-nama yang terpuji. Seandainya hanya menunjukkan akan lafaznya saja tanpa makna, tidaklah menunjukkan akan pujian. Di nama Allah itu lengkap, ya. Di samping lafaznya juga menunjukkan sifat keterpujiannya. Nah, sebagaimana juga yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ananda sekalian, kelas 10 SMA, SMK, di mana saja Anda berada, dukung channel pendidikan dan dakwah ini dengan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.